Saya kegigihan itu ditunjukkan hari ini karena walaupun hari Kamis lalu kan minta ditunda, minta Kamis depan. Nah, tapi polisi kan nggak mau mengikuti iramanya pihak Pak Panji, tapi kemudian memanggil dan hari ini akhirnya datang. Saya kira kegigihan itu menunjukkan bahwa sebetulnya suara-suara yang menunjukkan selama ini lamban harus bisa ditepis oleh polisi dengan fakta-fakta aktivitas penyidikan yang benar-benar membuat masyarakat itu akhirnya bisa paham, bisa terbuka dan bisa memahami bahwa inilah proses yang harus dijalani. Pasti ada fase-fase yang diikuti dan itu berdasarkan minimum dua alat bukti. Nah, kalau kita melihat pemanggilan kemarin kan sudah patut dan wajar. Jadi kalau ingin menggunakan satu kali ketidakhadiran itu maksimal mungkin hari ini saja yang kalau memang tidak hadir kembali akan dipanggil ulang, mungkin dengan upaya paksa. Nah, sehingga itu yang mungkin dihindari oleh Pak Panji Gumilang. Dan saya rasa tidak ada salahnya menghadiri panggilan hari ini, karena ini juga bagi Pak Panji adalah dalam konteks Pak Panji juga bisa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian berdasarkan versinya dia. Kemudian dia datang, akhirnya datang setelah diperiksa tentu kan jadi tersangka dan diperintah penangkapan dan kemudian ditahan. Karena mungkin pertimbangannya itu tadi. Kemarin diperkirakan dia akan lari atau mengulangi atau menghilangkan barang bukti. Tiga syarat bukti tiga syarat subjektif itu memenuhi syarat. Apalagi juga pidananya 5 tahun ke atas. Jadi apa yang dilakukan oleh polisi itu menurut saya sekarang saya menilainya tepat karena puluhan simpatisan Panji Gumilang memadati gerbang Mabes Polri. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selasa 1 Agustus 2023. Pantauan Kompas.com, setibanya Panji di lokasi, tampak sejumlah simpatisan dari pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun yang memadati pintu masuk Mabes Polri. Setidaknya terdapat sekitar 20 orang yang berdiri di sekitar gerbang dan pintu masuk pejalan kaki Barreskrim Mabes Polri. Sejumlah personil Polri pun tampak berjaga di depan pintu masuk. Mayoritas dari para simpatisan Panji yang datang ke depan Mabes Polri adalah pria. Bahkan salah satu anggota tim pengacara Panji, M. Ali Saifuddin, mengaku tidak masuk ke dalam Barreskrim untuk mendampingi Panji. "Oh iya, cukup perwakilan saja," ucap Ali. Sebagai informasi, Panji telah tiba di Barreskrim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama sekitar pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Panji datang dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu gelap serta peci hitam. Setibanya di lokasi, Panji beserta kuasa hukumnya langsung dikiring masuk ke dalam gedung pemeriksaan dengan diantar sejumlah anggota polisi. Saat masuk Barreskrim, Panji langsung dikerumuni awak media serta dicecar sejumlah pertanyaan terkait pemeriksaan. Namun Panji tidak menjawab pertanyaan. Saat ditanyakan soal kondisi kesehatannya, Panji hanya mengacungkan jempol kepada awak media tanpa menyampaikan sepatah kata pun. Diketahui pemeriksaan ini merupakan panggilan kedua yang dilayangkan Barreskrim terkait kasus dugaan penistaan agama. Panji Gumilang tiba di Gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selasa 1 Agustus 2023. Dalam pemanggilan pertama pada Kamis 27 Juli 2023, pemimpin Ponpes Al-Zaitun itu tidak hadir dengan alasan sakit. Kasus ini bermula dari beredarnya kabar sejumlah kontroversi di media sosial yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun. Sejumlah pihak melaporkan Panji ke Barreskrim pada Juni 2023. Beberapa di antaranya mengenai ajaran Panji yang dinilai menyimpang terkait ajaran yang memperbolehkan perempuan menjadi khatib. Dalam unggahan media sosial yang beredar, Panji juga mempersilahkan perempuan berjajar satu saf dengan laki-laki saat salat. Bahkan pelapor juga menyeret pernyataan Panji soal yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan sebagai penistaan. Selain kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Panji kini diusut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, korupsi serta penggelapan dana yang dikelolanya di Ponpes Al-Zaitun. Dugaan tindak pidana keuangan ini diusut oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus setelah mendapat laporan hasil analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.